and she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting her beautiful blue hair off. Tiba-tiba semester 3, perasaan kemarin baru maba. Hai, aku Danti. Aku mau ceritain perjalanan kuliah aku dari semester 1, 2, sampai semester 3 ini. Semester 1 itu aku masih polos. Dosen ngomong apa aja, aku catat. Tugas dikasih minggu ini, aku kerjain malam ini. Aku pikir, wah, jadi mahasiswa ternyata seru ya. Teman banyak, tugas masih manusiawi, dan aku ngelakuin banyak hal baru. Masuk semester 2, aku mulai sadar. Tugas tambah banyak, makin banyak jenis tugasnya, dan dosen mulai suka kalimat klasik. Ini saya kasih tugas ringan ya. Padahal tugasnya bisa bikin laptop overheat 3 kali sehari. Tapi aku masih kuat. Aku masih berusaha positive thinking dan bilang ke diri sendiri, semester 3 pasti lebih baik. Lalu semester 3 datang, dan semester 3 kayak bilang, siapin mental ya. Sekarang tugas datang kayak gak ada henti-hentinya. Organisasi mulai padat, dosen makin kreatif bikin project, dan jadwal kuliah, astaga, kosongnya cuma pas aku tidur. Kadang aku duduk di meja belajar sambil mikir, ini aku kuliah atau lagi ikut training militer ya? Tapi ya udah, namanya juga proses. Semester 1 ngajarin adaptasi, semester 2 ngajarin bertahan, semester 3 ngajarin pasrah, tapi tetap jalan. Dan meski capek, jujur aku bangga juga, karena ternyata aku udah sejauh ini, gak nyerah, masih waras kayaknya, dan masih bisa senyum walaupun sering gak fokus dan tugas sering gak sejalan. Semester 3, ayolah kita selesaikan baik-baik. Aku janji gak akan kabur, tapi tolong tugasnya jangan nambah sebelum aku selesai nafas dulu. Kalian tahu gak, semester 3 bikin aku sadar, seandainya semua benda bisa bekerja sendiri tanpa aku sentuh.
Oh iya, itu konsep IoT kan? Mulai dari mana ya jelasinnya? Apa itu Internet of Things? Hai teman-teman semuanya, di video ATP Creativity kali ini saya akan membahas teknologi Internet of Things dan contohnya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things atau biasa disingkat IoT itu tuh kayak superpower buat barang, perangkat, atau gadget kita. Jadi, misalnya nih, kita punya perangkat versi 1.0. Nah, dengan IoT, kita jadi punya perangkat 2.0 yang lebih pintar karena selalu terhubung dengan internet. Nah, terus, karena sudah terhubung dengan internet, perangkat IoT dapat diakses dan dikendalikan dari mana saja, tanpa kita perlu berdekatan atau menekan tombol perangkat secara langsung. Misal, bayangin aja, kalau suatu hari kita harus buru-buru ke kantor, tapi di jalan kita baru sadar kalau rice cooker, lampu, AC masih nyala. Dan pasti panik, mikir, aduh, tagihan listrik bakalan mahal nih. Nah, kalau sudah pakai perangkat IoT, teman-teman bisa matiin perangkat-perangkat tadi dengan smartphone. Saat ini di Indonesia sudah banyak sekali industri yang menerapkan IoT dan sebagian industri lainnya belum menerapkannya. Karena memang teknologi IoT ini memerlukan komponen infrastruktur yang kuat untuk membuat perangkat IoT. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV. Kita bisa mematikan dari jarak jauh, hanya dengan mengirimkan pesan ke rumah kita, "Rumah, tolong matikan TV." Bahkan, bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas. Lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignasia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok, bisa benar-benar terjadi. Pengen bisa bikin alat sendiri yang bisa dikontrol dari HP? Yuk, pelajari IoT lebih dalam di Amik Taruna. Di sini kita belajar dari nol sampai bisa bikin project keren yang siap dipamerin. Yuk, masa depan nunggu kalian.